Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hidayah dengan NPM 19 14 15 10 19, mahasiswi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Menggali Potensi Porang sebagai Tanaman Budidaya di Lahan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok. Jurnal ini ditulis oleh Ismail Yasin, DKK, dan diterbitkan oleh Proceeding Saintek tahun 2021. Adapun indikator pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Dalam pertumbuhannya, porang memerlukan naungan dari pohon tegakan. Porang dapat tumbuh pada semua jenis tanah di HKM Pulau Lombok, asalkan tanahnya cukup subur, gembur, dan mengandung bahan organik yang cukup tinggi. Berdasarkan data luas lahan HKM, maka tersedia peluang membudidayakan porang yang sangat besar di lahan HKM tersebut. Mengingat tanaman ini sangat dapat tumbuh dan menghasilkan bila ditanam di bagian tanah yang kosong, di bawah pohon tegakan atau di sela-sela tanaman semusim. Selanjutnya, HKM berfungsi sebagai penghasilan ekonomi bagi pengelolanya, namun tetap mempertahankan fungsinya sebagai pengendali keseimbangan ekosistem, tempat tumbuh dan berkembang biaknya berbagai satwa liar dan tumbuhan, serta berbagai sumber ekosistem bagi seluruh makhluk hidup. Agar dapat berfungsi sebagai pengendali keseimbangan ekosistem hutan, sekaligus berfungsi sebagai pelindung sumber daya air dan penyedia air untuk pertanian dan kebutuhan domestik. HKM harus dikelola secara lestari dengan menerapkan kaidah konservasi ekosistem. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengelola HKM secara lestari dengan memanfaatkan tanaman porang. Yang kedua, menambah penghasilan ekonomi sekitar HKM dengan mengelola HKM. Bab 2 metodologi penelitian. Metode penelitian. Lokasi. Daerah penelitian meliputi HKM di kawasan Rinjani Barat dan kawasan Rinjani Timur. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 November 2020. Alat dan bahan pada penelitian ini yaitu data biofisik meliputi kondisi tanah dan lingkungan, serta hasil wawancara dari 10 responden. Selanjutnya ada parameter pengamatan yang meliputi kondisi biofisik HKM, mengenal porang dan tempat tumbuhnya, respon petani HKM terhadap ajakan menanam porang, analisis data meliputi analisis data curah hujan dan tanah, dan hasil pengamatan biofisik dilakukan secara semi-kuantitatif serta hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ada orientasi, yang mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menerapkan teknik survei untuk mengelola data. Bab 3 hasil dan pembahasan, kondisi biofisik HKM. HKM dekat dengan Gunung Rinjani, mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi, lebih dari 2000 mm, sehingga tergolong dalam tipe iklim B dan C. Sedangkan HKM di Lombok Selatan mempunyai curah hujan kurang lebih 1400 mm dan tergolong dalam tipe iklim D. Kondisi tanah di HKM bagian utara dan selatan juga sangat berbeda. Hutan HKM di pegunungan utara umumnya mempunyai tanah dan tekstur didominasi oleh pasir halus. Tanah yang bertekstur kasar ini menyebabkan tanah menjadi sangat poros atau sangat mudah meloloskan air. Selanjutnya di HKM Lombok bagian selatan kondisi tanah sangat berbeda. Iklim yang kering menyebabkan tidak banyak vegetasi yang bertahan tetap hijau pada musim kemarau. Tumbuhan alami kebanyakan merangas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jenis tanah di HKM Lombok bagian selatan lebih tua daripada di HKM di bagian utara. Namun sebenarnya tanah yang berbentuk di lembah merupakan tanah baru hasil endapan kolovial yang asalnya sebelum tererorasi adalah tanah yang lebih
Oke, untuk selanjutnya mengenal porang dan tempat tumbuhnya. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari keluarga Araceae dan marga atau genus Amorphophallus. Porang ditemukan di daerah beriklim tropika basah, tipe iklim B dan C dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.500 mm. Tetapi banyak pula ditemukan di daerah tipe iklim yang lebih kering, yaitu pada tipe iklim D dan E. Bahkan dapat tumbuh juga di daerah tropika setengah kering seperti kepulauan-kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanaman porang paling menyukai tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Kemasaman tanah berkisar 6,0 hingga 7,0. Tanah hendaknya bersolum cukup dalam di mana umbi dapat berkembang dengan sempurna. Selanjutnya, tanaman porang dapat dipanen untuk pertama kali setelah umurnya mencapai 2 tahun. Umbi yang dipanen adalah umbi besar yang beratnya lebih dari 1 kg per umbi, sedangkan umbi yang masih kecil ditinggalkan untuk dipanen pada tahun berikutnya. Setelah itu, tanaman dapat dipanen setahun sekali tanpa harus menanam kembali umbinya. Setelah umbi dipanen, kemudian dibersihkan dari tanah dan akar. Umbi kemudian dipotong lalu dijemur. Memotong umbi tersebut harus benar karena menentukan kualitas porang yang dihasilkan. Pendapatan yang diperoleh petani bisa mencapai 176 juta hanya dalam sekali. Selanjutnya, respon petani HKM terhadap ajakan menanam porang. Yang pertama ada kelompok petani yang sangat berminat atau sangat antusias dengan ajakan peneliti. Kelompok masyarakat ini pada umumnya adalah masyarakat atau petani yang sudah melek teknologi atau dapat menggunakan gadget atau internet di HP-nya. Orang-orang ini walaupun baru mengenal tanaman porang setelah peneliti memperlihatkan contoh umbi porang atau setelah peneliti memperlihatkan contoh tanaman porang di YouTube langsung menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti program. Yang kedua itu bagi petani yang berusia lanjut atau buta aksara dan tidak mengenal teknologi atau gadget, maka responnya adalah tergantung pada apa yang ditawarkan peneliti. Ini biasanya berupa paket, berupa benih atau bibit serta uang pemeliharaan selama tanaman tumbuh di lahannya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan potensi hasil dan pendapatan yang diceritakan peneliti. Selanjutnya, petani yang ketiga adalah petani yang menggarap lahan HKM yang hak garapnya berdomisili di luar desa HKM. Sudah banyak hak garap dari lahan HKM sudah berpindah tangan. Petani penjaga HKM yang hak garapnya dipegang oleh orang-orang tidak berdomisili dekat dengan HKM memperoleh kesulitan menghubungi pemilik atau pemegang hak garapnya. Bab 4 kesimpulan. Yang pertama, tanaman porang dapat tumbuh dengan baik di semua jenis tanah yang ada di HKM Sepulau Lombok, asalkan tanahnya subur, gembur, dan mengandung bahan organik yang cukup tinggi. Bila tanah kurang subur atau bahan organiknya rendah, maka tanaman porang perlu diberi pupuk organik berupa pupuk kandang atau kompos agar tanahnya mengandung hara yang cukup. Yang kedua, berdasarkan luas lahan petani yang potensial dapat ditanami porang, maka tersedia di lahan HKM yang sangat luas. Karena porang dapat ditanami di bagian tanah yang kosong di bawah pohon tegakan, di pematang-pematang, di sela-sela tanaman semusim seperti padi, jagung, ubi kayu, dan sebagainya. Dan di tanah-tanah di pojok lahan yang sukar ditanami tanaman lain karena posisi dan bentuk lahannya. Yang ketiga, ada respon petani terhadap ajakan peneliti untuk memanfaatkan lahannya untuk budidaya porang. Sangat bervariasi dan sangat antusias, sampai pada tidak antusias. Petani muda yang sudah bisa menggunakan HP-nya untuk memperoleh informasi sangat antusias. Mereka ingin segera meniru pendapat dari petani yang dilihat di YouTube. Untuk yang keempat itu ada juga petani yang kurang begitu antusias tetapi mau mengikuti program tersebut asalkan mereka memperoleh dana gratis dan mendapatkan bantuan atau uang pemeliharaan tanaman. Ada juga kelompok petani yang kurang antusias karena
lahan yang mereka garap bukan milik mereka, sehingga mereka tidak berani mengambil keputusan untuk ikut program tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.